Nek gak ahline aja. Mergo akeh ketinggale. Sesuai apa yang diharapkan ngoten nggih. Sepindah malih mugi mawon angsale tonjo brambang niki nggih lancar dipun paringi slamet lujeng boten wonten alangan menapa dipun paringi boten wonten hama penyakit dan lain sebagainya. Tem mriki napa nih? Ngeten iki. Buaan, guys. Jadi enek ceker, suwiwi, karo ndas. Ana kembange, ana mbuh iki apa iki? Dupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita sedang ada di Desa Gayam. Desa Gayam Dukuh Sumberjo karena terkenal gayamnya. Ndak des gue Desa Sumberjo Dukuh Gayam. Ini lahan Pak Antok ya di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Pagi ini melakukan penanaman bawang merah. Nanti akan sedikit saya jelaskan proses tanam bawang merah di sini. Sebelum sedikit saya jelaskan, saya pribadi Gusman Bojonegoro minta doa dari teman-teman semoga tanamannya Pak Antok kali ini lebih sukses dari yang kemarin. Alhamdulillah kemarin sudah sukses dan ini semoga kedepannya lebih sukses lagi. Kita sengaja tanam bulan-bulan ini karena pengen tahu kekuatan dari media tanam di desa ini, di Kecamatan Pamotan khususnya nanti tonasenya bakal kuat berapa. Kalau masalah harga itu kita anggap bonus. Dan ini pendampingan dari Mas Prin Wulung, daerah Rembang sini juga, Galdowo. Jadi nanti saya juga akan berkunjung ke sini tapi tidak sesering Mas Prin. Proses tanam di sini ini sudah disosrok dari kemarin dan tanamnya tidak ditaruh di tempat sosroknya. Jadi ini penemuan baru menurut saya. Tapi karena kata Mas Prin wilayah Galdowo, wilayah sini itu lebih cocok tanamnya ditaruh di atas, bukan di bekas sosrokan. Dan nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Makanya di sini saya selalu bilang tetap belajar, belajar dan terus belajar karena beda lahan, beda cara penanaman. Ini jelas beda dengan pada umumnya. Dan Mas Prin nanti tetap wajib dan harus membuktikan kalau cara beliau itu benar dan pantas diikuti oleh masyarakat sekitar. Memang ini dimulai dari lahan Pak Kepala Desa dan ini memberdayakan orang sekitar. Jadi warganya juga tujuannya nanti di mana di saat ada petani sini yang ikut tanam bawang merah, setidaknya ibu-ibu ini sudah mahir tanam bawang merah. Itu tujuan dari Pak Kepala Desa Antok selain memberdayakan masyarakat sekitar. Itu tujuannya, jelas tujuannya seperti itu, tidak semata-mata hasil. Ya, sambil ngajari tapi tidak munafik juga butuh hasil. Dan untuk sistem penyiraman masih tetap menggunakan sprinkle gobo-gobo yang selalu Gusman Bojonegoro bilang sampai saat ini tanam bawang merah itu yang paling efektif menggunakan alat siram sprinkle walaupun itu dari baut ataupun dari yang model kupu-kupu itu hampir sama. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan pasang sprinkle, kita juga menyediakan jasa. Mas Prin Wulung tentunya ahlinya. Dan jika minta bantuan Mas Prin, tidak punya nomornya Mas Prin, bisa lewat Gusman Bojonegoro. Jadi yang lewat Gusman Bojonegoro nanti dapat potongan. Gitu Mas Prin ya. Beliaunya insya Allah tetap berangkat. Monggo Pak. Untuk jarak tanamnya ini sosroknya ini tadi saya tanya Mas Prin 20.
Saya bilang 18 sama Mas Prin tidak boleh. Ini jadinya 20. Jadi sosroknya 20 untuk memanjangnya. Ini untuk menyampingnya itu saya menghendaki tadi sama Mas Prin bilang itu 10 standarnya Mas Prin. Dan tadi sebelah saya ini agak rapet, jadi saya suruh renggangkan sedikit. Bukan karena eman bibit nanti naik kurang, enggak. Masalah bibit aman. Cuma nanti kita akan membuat tanaman ini gimana caranya tonasenya itu bisa dapat. Bukan hanya tonasenya, tapi hasilnya benar-benar bisa menjadi super. Kalau bisa masuk di kelas A1, ya. Dan ini tanpa dipeges, kita menggunakan benih apitan yang masa dormansi 6 bulan. Kenapa tidak menggunakan labuan 1, Gus? Kita berpikirnya wilayah sini dari pengalaman di lahannya Pak Didik itu lebih baik menggunakan masa dormansi yang benar-benar sudah melebihi standarnya. Untuk tajuk itu 4 bulan sudah bisa ditanam dan saat ini labuan 1 sudah masuk 4 bulan. Tapi saya masih khawatir nanti tumbuhnya tidak bisa rata, makanya kita ngambil keputusan antara saya, Mas Prin, dan beliau Pak Kades Anto, ngambil keputusan kita tanam apitan. Jadi sebelum tanam itu kita selalu rapat kecil-kecilan, guys. Itu selalu kita lakukan baik di Pamotan maupun di Pancur di tempat Pak Didik. Cuman yang satu sana sebelah sono itu agak susah, agak bandel sedikit. Jadi tidak sesuai rapat terkadang. Saya tidak nyebut siapa beliau, enggak. Pokoknya yang daerah sono, guys. Dan kita doakan yang daerah sono juga nanti panen bisa maksimal. Habis ini kita langsung lanjut sidak lahan ke Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Dan untuk pengairan ini kot sengaja tidak kita isi, tapi sebelumnya kemarin sudah dimasukkan air. Jadi benar-benar ini sudah benar-benar basah, guys. Jangan dikira Gus gotnya kok kering, ini habis diisi air. Jadi bukan hanya lewat sprinkle, ini habis dikasih air dan kebetulan Rembang habis diguyur hujan. Jadi untuk kontur tanahnya saat ini sudah benar-benar basah. Jadi ini nanti 5-7 hari pertumbuhan sudah bior. Dan nanti tidak harus nunggu 10 hari baru dipupuk, enggak. Nanti kalau sudah tumbuh bior langsung kita masuki pupuk. Kalau 7 hari sudah bior berarti pupuk pertama di situ akan masuk. Standarnya pupuk memang di 10 HST tapi bukan menjadi patokan. Kita pupuk itu kondisional, ngikuti dan melihat kondisi tanaman. Di sini sekali lagi saya ingatkan, kalau ada pendampingan yang mewajibkan umur sekian harus dipupuk, umur sekian menggunakan pestisida ini dan itu jangan diikuti. Tanaman itu sama-sama 1 minggunya belum tentu milik si A itu sudah tumbuh rata, walaupun yang tanam milik si B sudah tumbuh rata, beda. Jadi kondisional untuk ngasih pupuk, ngasih fungisida, ngasih insektisida itu sesuai kondisi tanaman. Untuk konten kreator lokal, masa disindir ini gak dirungokno ya. Jadi kalau pendampingan datang ke lahan, lihat kondisi tanaman, sesuai kondisi tanaman. Bukan karena keinginan kita, kehendak kita. Pemberian pupuk karena memang tanamannya minta nitrogen ditinggikan. Tanamannya masih kerdil. Kalau tanaman sudah subur, sudah vigor, secara otomatis kita kurangi nitrogennya. Jadi fosfatnya yang kita tinggikan. Seperti itu, ya, bisa dipahami. Dan nanti untuk seminggu lagi insya Allah kalau ada arah ke sini kita akan lihat pertumbuhannya seperti apa. Dan sering saya ulas bahwasanya kalau ada pertanyaan beda dari Labuan 1 dan apitan itu apa. Yang pertama beda masa dormansi, otomatis untuk tumbuhnya lebih cepat yang apitan. Tapi cenderung nanti apitan sekali tumbuh
daunnya tidak bisa setebal yang Labuan 1. Itu bedanya. Kalau daunnya tebal secara otomatis antibodinya lebih kuat. Ya, itu fakta yang ada di lapangan. Tidak hanya teori di balik meja saja, enggak. Fakta di lapangan yang masa dormansinya itu sudah di atas 5 bulan, sudah masukin 6 bulan, 7 bulan, tumbuhnya lebih cepat, tapi nanti cenderung daunnya tipis. Dan ini PR buat Mas Prin gimana nanti ngebuat walaupun ini kita tanam apitan, nanti akan disetting untuk daunnya bisa kebal. Dan untuk teman-temanku yang ada di kabupaten-kabupaten lain, untuk musim kemarau, rata-rata Jawa musim kemarau, itu jangan lupa seminggu sekali masukkan silika. Seminggu sekali masukkan silika, tujuannya untuk antibodi tanaman, biar tanaman sampean itu kuat. Dan ada pertanyaan dari teman-teman kemarin, di sini akan saya jawab. Mas Gusman, kalau tanam musim kemarau kekeringan kita tidak nyiram dan kita tidak menggunakan sprinkle, kita mupuknya lewat kotor, apakah itu bisa efektif? Di sini saya jawab kurang efektif. Ya, bedengan itu butuh kelembapan. Jadi secara otomatis kita juga harus berusaha untuk nyiram selain ngocor menggunakan pupuk tadi. Berarti pupuk tidak akan bisa diserap maksimal, Gus. Iya, kenapa? Karena media tanam yang terlalu kering tadi. Itu hanya siasat saya gimana caranya untuk menanggulangi kekeringan dan airnya itu beli. Ini banyak ini di Kabupaten Grobogan, itu di Desa Pelem, itu kalau nyiram beli airnya. Jadi airnya itu beli, guys. Karena airnya beli, di situ saya efektifkan sekali dia itu ngocor, saya suruh kasih pupuk walaupun di situ dosisnya kecil. Semisal 1 kilo pupuk itu dibuat 2 drim. Ya, berarti 1 kilo pupuk bisa dibuat 400-450 liter, tidak apa-apa. Karena setiap nyiram kita kasih terus. Kita ngocor, kita kasih terus. Dan usahakan juga ada penyiraman supaya nanti tanaman itu bisa tumbuh maksimal. Setidaknya kalau tidak bisa nyiram, kita sering ngocor dan kita kasih pupuk yang dosisnya rendah, itu nanti bisa menjadi salah satu solusinya. Itu jawaban dari Gusman Bojonegoro. Berarti kalau cuma kotor tanpa disiram tidak bisa efektif untuk penyerapan nutrisi yang kita berikan. Ini fakta yang ada di lapangan, ini praktek, bukan hanya teori di balik meja. Jadi rata-rata untuk pendampingan baik PPL, PPS maupun konten kreator itu hanya bilang gini, pakai ini, harus menggunakan ini tidak sebegitu bermanfaat. Tapi hanya ngoceh saja, tidak mau turun ke lapangan. Dia tidak tahu kondisi lapangan seperti apa. Hanya mencari pembenaran sendiri. Tahunya cuman teori. Oke guys, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kayaknya banyak yang kurang berkenan ini. Tapi tidak apa-apa. Untuk para teman-teman, baik PPL, PPS, konten kreator, yang tidak terima langsung bisa Jabri Gusman Bojonegoro. Ini semoga nanti bisa rampung. Karena tanam yang serempak itu lebih bagus dari tanam yang berikutnya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.